Karena saya bercita-cita sekali pengen menjadi seorang pelatih yang bisa sukses. Waktu itu terkenal sekali tahun 2010 itu Jose Mourinho kan Kak. Oke. Yang jadi inspirasi. Bagaimanapun ketika kalian ingin mencapai sesuatu haruslah punya rencana. Dan rencana itu sebesar apapun rencana tuliskanlah. Maka akan bisa kalian hapus dengan pencapaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini di puasa yang ke-14 malam ke-15. Kembali lagi kita di Begesah. Malam ini kita sedang berada di apa ini? Sasana Wushu ya? Iya. Sasana Wushu, menemui salah seorang anak muda saat ini tengah merantau nggak di negeri seberang sih, di negeri tetangga, di daerah di Tanah Minang. Siapa beliau? Nanti kita akan tanya-tanya. Namun sebelum itu jangan lupa nih, bagi Anda yang belum mengklik tombol subscribe, dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan jejak like, share, dan komen apabila video ini dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Saya perkenalkan, nama narasumber saya ini Dr. Ardo Okilanda, benar? Siap, betul Kak. Dokter ya? Dokter. Catat, dokter bukan dokter. Beda Kalau kan? dokter nyontek. Nyontek. Kalau dokter? Kalau dokter ya ngabisi umur sekolah. Dokter berarti Ardo ini sudah menempuh S3 ya? Iya. Kalau boleh tahu dokternya bidang apa ini? Pendidikan jasmani ya. Pendidikan jasmani. Iya. Di Universitas Negeri Jakarta. kapan selesai? 31 Agustus 2021. Baru ya? Baru. Umur sekarang berapa? 30 Kak. 30? Iya. Istri? Ada? Istri ada. Anak? Ada satu. Mau menunggu kedua. Istri mau nunggu 2? Iya. Bukan. Anak tadi Kak. Udah 5 bulan. Anak mau nunggu kedua, bukan Iya. istri. Oke. Anak, catat anak. Oke. Ini saya manggilnya Bung atau Mas atau Om nih? Adik mungkin Kak lebih tepatnya. Bung aja lah kali ya. Oh, iya. Bung Ardo. Bung Ardo. Bung, Tadi dokternya di bidang apa tadi? Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani. Iya. Artinya S1, S2-nya sama? Iya, S1, S2, S3-nya sama. Linear semua? Linear Kak. Status sekarang? Menikah sudah. Enggak, maksud saya itu pekerjaan? Oh, dosen di Universitas Negeri Padang. PNS? Pegawai negeri sipil. Oke. Kapan itu kalau boleh tahu? Kalau pegawai negeri sipilnya memang baru di 2021 ini juga Kak. Setelah selesai kuliah, tes, alhamdulillah diterima di Universitas Negeri Padang. Tapi asli sini ya? Asli di Batu Raja. Wong Ogan. Wong Ogan. Ogannya Ogan Ulu atau Ogan Ula? Ula Ula. di Tanah Abang, Muarkwang. Oh, Marakuang. Ya. Oki. Iya. Oke. Bung Ardo, artinya ketika Anda mengambil S1 itu bukan di sini ya? Di mana itu? Di Universitas Negeri Padang. Padang. Itu waktu itu memang mendapat beasiswa atau gimana? Itu memang jalur SBMPTN nasional itu Pak. Jadi penerimaan secara nasional dan memang tesnya di Unsri kan, tapi kita memilih di Universitas Negeri Padang. Jadi termasuk juga ada cerita satu hal Kak, baru 3 hari kuliah di situ gempa besar itu yang 2009. Oh. Jadi terjadi gempa besar. Itu yang cobaan awal yang paling sampai dengan mungkin sebesar ini Kak. Batu itu dari atas jatuh ke depan. Rasanya Di depan mata maksudnya? iya, di depan jatuh ke depan aku Kak. Itu posisi lagi apa? Lagi memang melarikan diri ke tanah luas kan, Heeh. tapi di sebelah ini bangunan, dari bangunan atas bangunan jatuh rubuh di depan kan. Jadi ya berdesau nih rasanya. Berapa meter itu? Kira-kira setengah meter mungkin Kak di depan aku. Batu sebesar apa itu? Sebesar meja ini Kak. Lumayan ya. Lah sudah. Penyet juga ya. Iya, rasanya memang sudah ada kebayang memang pada saat itu kami yo ndak ngerti apa Kak, bahasa Minang dia omong ke teriakan orang
air naik kan. Tiba-tiba kami tanya kenapa, air naik. Jadi air laut tuh naik kata orang kan. Kami ngikutin aja arah orang, nggak tahu jalan. Takutnya tsunami maksudnya? Iya. Tsunami. Memang jalur evakuasi tsunami itu di Padang tuh sudah ada. ada. Luar biasa ya. Oke, nah itu S1-nya itu ngambil apa itu? Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Jurusan Itu memang tertarik di bidang situ memang sejak kapan? sebenarnya dari SD kan. Kelas 6 tuh sudah tertarik dengan olahraga mulai kan. Tapi ketika dirasa menjadi atlet itu tantangannya sangat berat. Saya berpikir selalu Kak, jadi atlet cedera tidak bisa lagi main kan. Makanya ambil di akademisi. Pada akhirnya saya pilih jurusan itu. Kenapa ada kepelatihannya? Karena saya bercita-cita sekali pengen menjadi seorang pelatih yang bisa sukses. Waktu itu terkenal sekali tahun 2010 itu Jose Mourinho kan Kak. Oke. Yang jadi inspirasi. Bukan orang bukan pemain, maksudnya bukan pemain profesional, tapi bisa menjadi pelatih internasional luar biasa. Itu inspirasi yang paling kuat. Jadi memang condongnya ke sepak bola ya? Kalau condongnya, iya, karena spesialisasi harus memilih cabang olahraga, salah satu cabang olahraga sepak bola. Tapi basic Bung Ardo ada pemain bola? Iya, disuratin kami 2007-2008. Waktu itu memang Pak Edi Yusuf, zaman Pak Edi Yusuf Pak. Diserahkan sebagai bapak angkatnya itu PT Semen. Jadi kebetulan bisa bermain di tingkat nasional sampai regional dan Sumatera Selatan provinsi. Jadi memang tembus ke nasional dari Pulau Sumatera itu tidak tembus di situ. Jadi memang pengalamannya cuma sampai di regional Sumatera akhirnya tahun 2008. Jadi memang ada semacam rasa khawatir was-was ketika mau menjadi atlet akan ada mungkin cedera, takutnya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pada akhirnya memilih dunia akademisi saja. Dunia akademisi. Oke, S2-nya di mana? Di Universitas Negeri Jakarta. Itu beasiswa juga? Beasiswa. Beasiswa waktu itu beasiswa calon dosen. Dan mungkin secara terpikir kita dari kampung bisa dapat beasiswa bersaing dengan atlet nasional. Jadi, waduh, berpikir yang berat. Namun kita bisa mencapai hal itu bahwa saya selalu menanamkan bahwa dengan sugesti yang kita tanamkan bahwa saya akan capai itu dengan sebuah perjalanan yang mungkin tidak pernah kita sangka kan. Jadi ada suatu trik yang saya gunakan Kak. Jadi ketika saya akan melakukan melanjutkan studi, saya tempelkan Universitas Negeri Jakarta itu di depan pintu lemari saya Kak. Oh, jadi tujuan? Jadi dari tujuan. Sampai dengan waktu itu saya juga ingat handphone, kan handphonenya masih gambarnya memang agak lucu Kak ya, masih saya ganti langsung gambar Universitas Negeri Jakarta. Sebagai motivasi kan? Sebagai, karena kata jelas bahwa manusia itu berjalan dengan pikirannya kan. Jadi berpikir selalu seperti itu. Sampai dengan akhirnya saya selalu berpikir bahwa tulisan yang ingin saya capai dan ingin nantinya saya akan coret satu persatu ketika saya mencapainya. Dan memang itu banyak sekali pesan yang disampaikan dari wejangan dari para senior ketika sampai di Universitas Negeri Padang waktu itu. Kalian tiba di sini, tiba di Padang, memilih jurusan yang kalian pilih. Cuman satu yang kami pesankan bahwa orang tua ketika kita mendapatkan pekerjaan biasa saja, maksudnya pekerjaan itu bisa didapatkan pasti dengan proses-proses yang bisa siapapun bisa melalui. Tapi dengan mencapai daripada pendidikan sarjana itu tadi, orang tua saya kata senior itu yang bukan sarjana sangat bangga sekali dengan anaknya yang bergelar sarjana. Jadi itu yang menjadi di dalam diri selalu tertanam bahwa saya harus menyelesaikan ini. Kalau berpikir Kak, ngelihat yang lain-lain kan, udah kerja udah
di bagian apapun kan, tapi kita ya berjalan dengan satu tujuan yang memang selalu kita tanamkan untuk itu kan. Sampai tanggal wisuda Kak, ingat orang tua saya tanggal wisuda saya. Oh, Sampai yang memang S1, orang tua S2-nya? saya S1, S2, S3 sampai Ingat. memang ya orang tua saya bukan sarjana. Iya. Kak. Jadi S1, S2, S3 itu beasiswa semua? S1, S2, S3 beasiswa semua. Sampai S3 itu S1 itu beasiswa? ya, S2 beasiswa beasiswa. prestasi akademik. Oke. S2 beasiswa calon dosen. Oke. S3-nya saya mendapatkan beasiswa double founding malah Kak. Ada Enak beasiswa sekali ya hidupnya ya. ada beasiswa unggulan dan beasiswa LPDP, beasiswa unggulan dosen Indonesia. Tapi saya memang pikirkan bahwa satu ini ya kita harus benar-benar pilih yang salah satu yang mana yang kita pilih kan Kak. Nggak boleh kita dua-duanya karena satu itu memang hak lain. Oke. Nah tadi kan ada cerita sedikit soal apa yang menjadi keinginan Bung Ardo itu dicatat tuh. Kira-kira seingat Bung Ardo ada berapa catatan itu? Kalau 100 catatan lebih mungkin Kak. Udah berapa yang dicoret? Udah dicoret 50% udah. Udah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh dibocorin apa aja tuh yang belum dicoret? Yang belum dicoret profesor umur 40 tahun. Profesor. Mudah-mudahan. Ke situ ya. Soal materi-materi gitu? Materi Mungkin sebenarnya sampai Pajero belum ya? Oh, enggak, kalau- enggak ke situ ya? tidak. Ah, itu. Saya berpikirnya sini Kak. Apa yang bisa saya bagikan? Sampai berpikir itu. Dan inginnya memang kemarin setelah tamat kan, tamat S2 itu Kak. Di Universitas Negeri Batu Raja kan kita punya fasilitas. Iya. Stadion, punya fasilitas kolam renang, punya fasilitas kita lengkap sarana olahraga kan. Sampai menghadap rektor Pak Munajat awalnya. Oh, Untuk pendirian prodi pendidikan jasmani di Universitas Batu Raja. kapan? Kira-kira tahun 2015. Sewaktu Bung Ardo masih kuliah ya? Selesai kuliah. S1? Iya. Oh iya. S2 selesai. S2? Oke. 2015. Jadi penyampaian itu kami sudah kumpulkan untuk teman-teman supaya saya ingin Batu Raja ini naik juga olahraganya. Oke. Dengan- Sebelum kita ke situ ya, sebelum kita jawab soal Batu Raja tadi, kita balik lagi ke 100 coret-coretan hidup ya. Itu Bung Ardo dapat dari mana itu pola seperti itu? Misalnya kita ingin mencapai tujuan hidup, kita coret dulu nih, kita tulis dulu. Itu dapat dari mana? Memang itu sebuah pembelajaran di dalam pendidikan olahraga itu kan, pendidikan jasmani itu kan ada pembelajaran mental olahraga. Oke. Dan dari situ memang ada quote yang menyatakan bahwa bagaimanapun ketika kalian ingin mencapai sesuatu haruslah punya rencana. Dan rencana itu sebesar apapun rencana tuliskanlah, maka akan bisa kalian hapus dengan pencapaian. Oh. Jadi itu yang Itu memang quote-nya itu. quote-nya itu. Jadi kita coret dengan pencapaian maksudnya. Oke. Ngomong-ngomong soal olahraga nih, tadi kan sudah disampaikan sekilas bahwa saya pernah menyampaikan sesuatu ke salah satu kampus. Artinya kan ada semacam cita-cita ya. Cita-cita. Bung Ardo sendiri, kalau boleh berpendapat, dunia olahraga khususnya di level kabupaten ini seperti apa sih? Kalau secara umum ya, mungkin kita tidak spesifik bicara olahraga apa ya. Karena Bung Ardo dari orang akademis, seperti apa sebenarnya supaya olahraga ini bisa maju lah? Kalau kita memandang dari daerah lain yang kita bisa contoh, Kak. Kita belum ada kebijakan yang menanamkan bahwa siswa itu yang dari kecil, dari sekolah dasar, dari sekolah menengah, harus mengambil salah satu atau dua cabang olahraga. Oh. Jadi diwajibkan. Karena pengenalan olahraga itu dimulai dari tingkat dasar. Jadi itu yang mungkin salah satu yang bisa kita harapkan, bahwa ada sebuah kebijakan yang bisa memberikan nanti nilai rate bahwa olahraga itu diminati dengan mengenalkan. Jadi kalau dari kecilnya kita belum pernah kenal, kita belum pernah tahu, jadi bagaimana kapan kita suka? Ini sampai sekarang memang dari sistem pendidikannya nggak ada seperti itu ya? Belum ada. Tapi ada di kabupaten kota tertentu
yang menerapkan itu. Sekolah tertentu, Iya. bukan umum. Ya, bukan umum secara. Bukan sekolah umum kayak SMP, SMA, ada sekolah khusus olahraga. Iya, jadi kebijakan itu memang harus dari. Oh, dari sistemnya juga mungkin sudah memang tidak mendukung ya. Iya. Terus juga ketika orang sudah jadi atlet nih, sepengetahuan Bung Ardo, menjanjikan tidak sih kalau untuk menjadi atlet di tanah air saat ini? Kalau melihat perkembangan dunia olahraga saat ini sudah lebih baik Kak, daripada zaman yang dahulu, yang klub itu saja masih sedikit. Klub olahraga, klub yang mapan. Dengan peningkatan yang terjadi sekarang ini, apalagi termasuk dari kebijakan dari presiden yang menggalakkan daripada sepak bola, akhirnya sepak bola sekarang termasuk olahraga lainnya memang sudah meningkat untuk salary yang bisa mereka dapatkan. Tapi jaminan secara khusus yang ya kita berbicara bukan atlet yang sudah menjuarai SEA Games, Asian Games, Kak. Mungkin juga itu yang terakhir, juara Asian Games, juara SEA Games bisa jadi pegawai negeri sipil. Ke depan belum tentu jaminan itu tetap ada. Itu jaminan hadiah, cuma sekedar hadiah ya? Iya, cuma sekedar hadiah. Oke, balik lagi kita ke pekerjaannya Bung Ardo sebagai dosen PNS di UNP, UNP ya, Universitas Negeri Padang ya? Negeri Padang. Ngajar apa di situ sih? Saya ngajar juga di, kalau penempatan nanti mungkin di jurusan yang sama Kak, pendidikan kepelatihan olahraga. Oh, belum bertugas? Iya, kalau bertugas terakhir yang di Universitas PGRI Palembang, saya di manajemen olahraga dan dasar-dasar kepelatihan olahraga. Oh. Jadi mata kuliah itu ada dasar-dasar kepelatihan olahraga. Oh, jadi yang di Padang ini keterima kemarin belum bekerja di situ, baru proses kelulusan, pemindahan. Siap. Nanti ketika pindah di yang lainnya ditinggal nih? Iya, stop gitu. Yang lain memang harus satu tempat di Universitas Negeri Padang. Oke, tidak berpikir, tadi kan saya lihat kurikulum vitae sedikit-sedikit, bahwasanya Bung Ardo pernah ya banyak menjadi wasit-wasit nih. Iya. Ada wasit futsal, sepak bola, voli. Sebenarnya ada fokus nggak sih sebenarnya? Fokus Kalau memang di yang akademis. di akademis juga Kak. Sama dengan saya pemilihan cabang olahraga tadi di spesialisasi di kampus saya sepak bola. Di wasit juga pun seperti itu. Sebenarnya kita berjalan di mana sistem itu yang menurut kita sudah menapaki jejak yang tertinggi. Memang sampai dengan saat ini fokus paling utama kalau di perwasitan di wasit bola voli pantai. Sudah sampai sejauh mana tuh levelnya? Kalau di Asian Games kemarin pernah bertugas dan sekarang persiapan ke kandidat internasional. Jadi memang se-Indonesia itu 10 kan yang dicalonkan. Jadi alhamdulillah bisa ikut serta dalam salah satu. Di Asian Games kemarin? Iya. Menjadi wasit? Iya. Oke. Bung Ardo, di umur Anda sekarang 30 tahun, Anda sudah meraih gelar doktor. Itu menurut Anda pencapaian itu cepatkah atau memang umur yang paskah atau bagaimana? Atau memang Anda mengejar itu? Kalau sampai dengan sekarang pencapaian itu ya saya syukuri memang cepat. Termasuk dalam kategori yang saya selesai kuliah lanjut lagi, selesai lagi lanjut lagi. Nggak ada jeda? Nggak ada jeda. Alhamdulillah tercapai targetnya yang saya tulis tadi Kak, di bawah 30 tahun supaya bisa. Itu memang sudah tercatat? Ya, saya Di bawah tuliskan 30 tahun saya harus ya, jadi doktor? menyelesaikan dokter. Oke. Alhamdulillah. Luar biasa ya motivasi. Itu jadi motivasi ya? Itu Anda catat di mana itu? Anda catat di kertas? Di kertas Kak, memang ada buku kecil catatan kayak kalau kita dulu kecil ya diary. 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 Oh, jadi sekarang sudah 50% sudah dicoret ya? Sudah. Ini patut ditiru ini bagi anak-anak muda Iya. yang mungkin belum ada tujuan kan? Oke. Saya juga berharap bisa menjembatani untuk itu Kak, bisa sharing tentang hal-hal yang secara psikologis ya, bahwa 99% mempengaruhi daripada 1% praktik kan. Maksudnya seperti apa? Mental itu mempengaruhi 99% yang mempengaruhi keberhasilan. Di bidang apapun? Iya, di bidang apapun bisa itu. Jadi sama dengan atlet itu latihan, ketika bertanding
mentalnya 1%, taktik nggak keluar, teknik nggak keluar, hancur kekalah. Jadi hal itu. Termasuk kalau kita dibegal juga mungkin mental dulu ya, nanti dulu skill. Skill nanti. Oh gitu ya. Iya. Di olahraga pun kuncinya itu. Kuncinya. 99% mental, 1% skill. Iya. Iya. Luar biasa, baru Jadi tahu bisa saya. besar sekali pengaruhnya. Mental itu. Oh, jadi setiap orang mau bertanding itu di mental dulu yang dipompa ya. Betul. Makanya dia ada sparring, uji coba itu Untuk mengasah mental. 99 mental, 1% skill. Oke, baru tahu. Oke, mungkin ini ada nih mungkin apa nih yang ingin Anda bagi sesungguhnya kepada anak muda di Batu Raja. Anda kan orang Batu Raja. Siap. Tapi Anda mungkin lama merantau di luar menempuh pendidikan. Ini pulang, ini mohon maaf ini kami sampaikan sedikit bahwasanya kami sedang berada di Sasana Wushu ya. Jadi jangan heran ketika ada suara-suara bocor yang masuk. Ini lagi latihan semua anak-anak ini. Nah, ketika Anda pulang sini apa sih yang Anda kerjakan? Saya selalu untuk bagaimana kegiatan aktivitas olahraga itu bisa lebih meningkat. Termasuk terakhir saya mungkin stadion itu kita ingat sekali 2010 2011 Kak ya, mungkin sudah jadi kan stadionnya. Stadion Madia. Ya, Stadion Madia Kemiling. Oke. Tapi belum ada satupun event untuk anak-anak usia dini. Jadi berpikirlah waktu itu bersama tim teman-teman guru sekolah dasar, guru-guru penjas untuk bagaimana ada event besar se-kabupaten atau setingkat provinsi bisa dilaksanakan di sana. Alhamdulillah 2017 direstui oleh Pak Kuryana waktu itu masih bupati, memberikan gawang 4 buah gawang untuk pertandingan itu. Dengan restu beliau hadir juga Wakil Bupati Pak Johan Anwar waktu itu membuka pertandingan se-Kabupaten Okuraya untuk usia di bawah 12 tahun. Jadi hal-hal yang seperti itu yang saya berpikir bahwa bagaimana generasi ke depan tetap mengenal olahraga dan lebih bagus lagi prestasinya. Sampai terakhir terdengar kemarin juga alhamdulillah ternyata orang kita yang anggar main. Peki Dusilima. Ya. Sampai itu yang mungkin selalu setiap pulang saya berpikir bahwa dengan teman-teman bagaimana teman-teman juga bisa menggalakkan. Memang kurang gitu ya? Kalau dikatakan kurang tuh tetap ada Kak, tapi memang nggak banyak. Ada hambatannya apa? Kendala hambatannya sebenarnya? Sebenarnya kok di di level kita di kabupaten kota ini event pertandingan yang kurang banyak itu menyebabkan bagaimana latihan itu kurang. Jadi atlet itu bertanding target akhirnya pertandingan. Iya. Kalau nggak ada pertandingan, dia latihan nggak bisa mengukur kemampuan latihan dia Kak. Kalau dana gimana sih? Kalau pemerintah Kabupaten Lombok mendukung tidak sebenarnya hal seperti itu? Dana secara luas menyeluruh saya sudah mendengar bahwa kalau setiap pelatih sudah menerima gaji itu Kak dari Kabupaten Oku ini. Iya. Setiap pelatih fisik dan pelatih itu alhamdulillah sudah perhatian tuh termasuk sudah bagus kalau untuk itu. Tapi memang bagaimana kompetisinya yang harus dibangun. Oke, ini perlu didengar ini. Ini dari tadi kalau ngobrol sama Bung Ardo ini nggak ada dia bicara soal dana. Saya pancing baru dia ngomong. Artinya dia punya semangat untuk itu. Ya. Ini perlu didengar sebenarnya. Oke, mungkin ada pesan-pesan karena kita masih bulan puasa nih. Mungkin ada apa nih pesan bagi kami ini mungkin? Untuk di bulan puasa sebenarnya kayak gini ya. Perbedaan bulan puasa dengan normal di hari biasa untuk atlet, untuk kita juga sebagai aktivitas biasa. Aktivitas berat itu bisa kita lakukan menjelang berbuka. Atau setelah berbuka. Seperti teman-teman di sini mungkin latihan pada malam hari kan. Sebenarnya mau ngubah jadwal latihan yang sore tadi normal ke malam hari. Karena kenapa Kak? Di waktu kita normal itu, waktu kita istirahat tidur itu kan mulai dari jam 9 malam sampai pagi subuh. Ya kan Kak? Tidak beraktivitas. Nah, sekarang kita ubah. Pola kita tidak beraktivitas atau aktivitasnya rendah itu dari pagi subuh jam 5 sampai menjelang jam 4 sore.
Jadi jam 5 itu udah boleh, karena kenapa? Menjelang berbuka kita bisa isi asupan nutrisi kita. Jadi memang atlet banyak sekali ketika profesional itu sudah mengubah jam latihan dia atau jam bertanding dia di malam hari. Jadi memang perbedaannya itu saja sebenarnya. Ketika normal waktu istirahatnya full malam, kalau di Ramadan full istirahatnya agak siang. Oke. Masih ada lagi nih Bung Ado yang ingin disampaikan kira-kira? Mungkin untuk menjelang Lebaran juga. Oke. Ketika Lebaran kita datang, harus kita jaga bahwa ketika datang berkunjung silaturahmi, yang paling berat itu menggoda sekali itu kacang-kacangan, kacang atom, kacang polos dan lainnya Kak. Yang memang satu genggamnya itu saja sudah bisa setara sama 2 piring nasi. Kalorinya, iya. Jadi itu yang memang harus kita jaga, kita kurangi ketika kondisi-kondisi itu di Idul Fitri. Oke. Masih ada lagi kira-kira pesan-pesan? Apa sudah cukup? Saya berpikir bahwa ini Kak, untuk ke depan siapapun masyarakat Oku ketika berkunjung ke Kota Padang dan ingin menempuh pendidikan di sana, bisa 24 jam pintu saya untuk warga masyarakat Ogan Komering Ulu. Terima kasih. Nanti nomor kontaknya saya taruh di deskripsi lah. Apabila Anda ke Padang ingin menempuh pendidikan di situ ya. Siap. Ingin tanya-tanya soal olahraga lah ya. Pak, gimana nih saya mau jadi masuk sekolah Kampus olahraga? apapun mungkin. Oke ya. Oke, mungkin kita cukupi ya pergesahan dengan Bung Ardo ini karena durasinya juga sudah cukup panjang, dan ini alhamdulillah putra daerah yang tetap care dengan daerahnya walaupun dia sudah melalang buana kemana-mana, tapi ketika pulang tetap dia memperhatikan anak-anak muda khususnya di bidang olahraga. Kami akhiri pergesahan kami pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.